Okay, so I'm so sorry Aisyah Reno. Your comment section very toxic. Pasal batik pun nak gaduh. I pun tak faham kenapa pasal batik pun nak gaduh. Hari tu Pipin tak habis lagi ke? Lepas tu suruh, oh Malaysia, you tukarlah, you pastilah nama lain. Lah kalau aku daripada kecil pun batik is batik. Macam mana? Lepas tu ada pula yang palatau, yang, oh, korang kan panggil kain lukis. Kain lukis! Aku tak tahu, sepanjang aku lahir sampai ke sekarang, aku tahu batik is batik. Ya, this is not a big issue pun. Tapi, yeah, me as a Malaysian, I'm very proud yang kita ni dah di-educate kan. And kalau orang tu panggil batik pun, kita tak jadikan benda ni issue. Kita tak jadikan benda ni big issue. Mungkin, you should get life. Halo guys, masih ingat dengan wanita Malaysia yang marah-marah karena Malaysia dituduh mengklaim budaya batik dari Indonesia? Ya, dengan sadarnya dia menyebut orang Indonesia dengan julukan palatau itu kan, yang mengaku dari kecil dia kenal batik itu ya batik, dan mengaku sangat bangga dengan budaya yang dia akui berasal dari Malaysia itu. Tapi, sepertinya kebanggaan itu semu, lantaran dalam sebuah acara di Malaysia di mana artisnya yaitu Aisyah Retno menjadi sorotan lantaran memakai pakaian batik bernuansa sangat Jawa. Penampilan itu langsung mendapatkan kritikan pedas dari netizen Malaysia. Wah, aneh sekali. Dulu ingat saat Aisyah Retno membuat keributan karena mengatakan kepada Ariana Grande bahwa batik itu berasal dari Malaysia, kini ketika batik itu dipakai, malah langsung menjadi kecaman hebat. Kenapa? Apakah karena terlihat terlalu Jawa? Batik sendiri kan berasal dari kata Jawa. Sangat aneh warga Malaysia ini. Something for you guys. It's a batik from Malaysia. It's like a handkerchief, but it's quite long. You can do it as like a surprise. Okay, do you guys want to switch? Like you go for the green instead, and you go for the pink. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye bye. See you, Malaysian fans. Love you so much. Iya, padahal dia sudah susah payah mencoba klaim batik itu milik Malaysia. Tapi warga Malaysianya tidak kompak ya, lantaran dia memakai batik ala Jawa di acara teater musik Puteri Gunung Ledang The Musical. Dirinya mendapat amukan warga Malaysia, tapi bukankah warga Malaysia sendiri sebut batik itu? Ya batik, ini gimana ceritanya sih? Namanya juga Malaysia, dikit-dikit klaim, kalau terlihat terlalu Indonesia langsung dihujat. Ingat, warga Malaysia bahkan sampai membuat pernyataan bahwa batik yang berasal dari Indonesia tidak sah untuk sholat. Ada orang bergaduh, ni Indonesia punya batik, ini Malaysia punya. Okey. Kita cerita kepada orang kat luar yang tak reti. Kalau orang kan biasa batik-batik lah. Kalau Indonesia tu macam mana? Malaysia macam mana? Batik ni bagi saya dia Nusantara. Batik ni kalau nama asalnya ialah gini, batik ni membuat titik. Batik. Oh tu ceritanya. Batik buat titik. Buat titik. Sudut design Indonesia ni dia orang ada banyak binatang. Betul. Dalam baju ni design binatang. Tema dia tu nampak. Contohnya Garuda. Kan dia ada Naga dia ada naga, dia ada itik, dia ada macam-macam. Kalau contohlah kita pergi belah-belah macam Papua, dia mungkin ada cicak ke. Design dia tu. Okey. Jadi kalau kata kita orang Malaysia ni, sebab kita Alhamdulillah kita punya kesedaran Islamik tu tinggi sikit. Jadi kita tak nak dalam badan baju kita ni ada binatang. Sebab Malaysia ni dia memang concern dekat benda tu. Orang nanti nak semayang kat lagi. Ada binatang tu dalam tu. Jadi kebanyakan Malaysia kita akan buat bunga ataupun abstrak. Itu ucapan dari Wan Mohafiz yang menyebut kesadaran Islam di Malaysia lebih tinggi dibanding Indonesia. Malaysia jika tidak mengatakan hal bodoh tidak afdol hidupnya. Ya, karena itu, ketika terlihat penampilan di teater musik menggunakan batik yang khas Jawa, Aisyah Retno menjadi bulan-bulanan netizen Malaysia. Dia akhirnya membuka suara mengenai isu pemakaian batik Jawa di acara teater musik Puteri Gunung Ledang di musical tersebut. Okay, opinion is opinion. All opinions are valid, and of course, once kita berada di ranah arena industri seni ni, of course kita harus saw this thing coming. We have to see this thing coming. We have to expect dari segi fashion, macam mana kita bawa diri, PR kita, macam mana kita bercakap, semuanya diperhatikan from zero to hero.
semua perkara in details. Sebab that is the, not to say downside lah. Itu adalah salah satu risk apabila kita ingin menjadi seseorang artis ataupun anak seni. Segala yang diperhatikan. Dan itu salah satu konsekuens yang indah sebenarnya jika dilihat. So Aisyah ambil yang baik saja, buang yang keruh. Dan apabila mungkin ini adalah platform juga yang Aisyah boleh katakan, not to say tepat, tapi platform yang cukup baik untuk kita buka sedikit dimensi seni untuk musical theatre. I would only say this is in the name of art lah. Dari segi apabila Aisyah join audition pun, kami pun sudah bertanya tentang etika pemakaian. Macam mana pemakaian untuk Mercu Gunung Ledang. Kita tahu last 20 years pemakaian ni sudah pun begitu. So kita mengikut in the name of art daripada dunia persada musical theatre. But of course, apa yang diperkatakan oleh kalian semua, kita ambil yang baik. InsyaAllah kami akan always pantau satu persatu yang mana yang baik, dan kita tengok macam mana untuk berada di tengah-tengah antara seni dan juga kata-kata kalian yang opinion yang cukup valid. Itu sajalah yang Aisyah boleh katakan. Untuk komen, of course kita sudah jagakan komen sebegitu. Kita hormat opinion masing-masing, kita hormat secara baik, dan of course apa yang Aisyah boleh katakan, ini semua adalah di atas rata-rata seni lah yang Aisyah boleh katakan. Dan InsyaAllah kalau ada penambahbaikan yang kita akan laksanakan, kita akan update from time to time. Tapi I just want to say that PGL The Musical memang sudah asasnya pakaiannya begitu. Dan itu sajalah yang saya boleh katakan. I'm not so sure untuk yang alaf baru. Berbalik kepada tadi, opinions are opinions. Kadang-kadang opinions boleh mengubah persepsi dan sebagainya. Tapi kita lihat. Sebab ini semua Aisyah boleh katakan dunia musical theatre ni adalah satu dimensi baru juga bagi Aisyah. So Aisyah tak boleh nak cakap banyak. It's not my space and safe space to say lah whether Aisyah harus macam ni ke harus macam tu. Tapi overall I'm super excited untuk Mercu Gunung Ledang The Musical, dan tak sabar nak you guys purchase the ticket this upcoming 18th August dan 21 August lah. Harap-harap you guys pun excited. So terima kasih semua yang sangat menumpukan perhatian kepada update PGL The Musical dari segi baju, dari segi tiketing dan segalanya, dan kita ambil saja yang jernih, buang yang keruh. Dia buka suara seperti ini lantaran netizen Malaysia memberikan sebuah pernyataan seperti, hanya satu yang kurang saya sukai, pakaiannya itu. Saya orang Johor bagian Muar, biasa naik gunung. Saya yakin Puteri Gunung Ledang sendiri terbelalak matanya melihat baju Jawa ini. Kami sudah lama bangga dengan identitas Melayu Muar yang anggun. Semoga PN dan PAS bisa menutup acara seperti ini. Ulama-ulama sibuk berpolitik, Melayu terancam, Islam terancam. Lalu ini apa? Terkejut aku melihat pakaian dia. Boikot saja acara seperti ini.